Oke, kita akan melanjutkan. Judulnya adalah Saul jadi Paulus, Paulus jadi Saul. Ini adalah bagian kedua. Dan saya akan review sedikit ya. Yang sesi pertamanya, Saulus dalam bahasa Ibrani adalah nama yang sama dengan Saul dalam bahasa Ibrani. Itu artinya yang diminta, yang dimohon, atau diinginkan. Dan Paulus dalam bahasa Yunani artinya adalah kecil, rendah hati, dan paling kecil. Jadi saudara, kemarin minggu lalu kita ada belajar 2 poin. Poin pertama adalah Rasul Paulus adalah Saul yang jadi Paulus. Jadi Saulus yang adalah orang penting, orang yang hebat dan terpandang di dunia Farisi, tetapi ia telah kehilangan karir dia yang berharga di mata dunia ini, oleh karena ia jadi pengikut Yesus. Dan ia telah menjadi kecil, bukan saja di antara para rasul, bahkan dia telah menjadi orang yang hina di antara para orang kudus. Jadi ia telah merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan manusia. Sesuai namanya yang telah berubah menjadi Paulus, yang artinya kecil, rendah hati. Dan poin kedua besar adalah Raja Saul adalah Paulus yang jadi Saul. Saul sebelumnya menjadi raja, ia dengan melihat dirinya seperti arti Paulus, yang artinya kecil dan hina. Dan rendah diri. Akan tetapi sejak ia jadi raja, Saul ini berubah. Ia menjadi sombong dan melihat dirinya besar, agung, dan hebat. Dan Saul telah menjadi haus kekuasaan, dan yang paling berbahaya adalah ia mengejar pengakuan manusia, dan akhirnya dia menjadi iri dengan Daud. Meski ada pemimpin yang telah membangun citra diri sebagai pemimpin besar yang hebat, bahkan rakyatnya juga mengakui dia seperti demikian, tetapi Saul sebenarnya ada pemimpin yang palsu. Meski banyak orang menjadi pengikutnya. Mengapa Saul menjadi pemimpin yang palsu? Karena Saul telah ditolak oleh Tuhan sebagai raja atas Israel. Jadi saudara, kemarin kita sampai di sini, betul? Mari kita lanjutkan bagian kedua kita dari tema kita. Jadi saudara, apa yang menjadi penyebab Saul ini ditolak oleh Tuhan? Karena apa jadinya? Itu karena Saul, tadi saya katakan, dia merasa bahwa dirinya adalah apa? Pemimpin yang agung, besar, dan hebat. Jadi di mata dirinya sendiri, tentunya ini dia merasa dirinya hebat di mata dia sendiri. Tetapi tidak di mata Tuhan. Apa maksudnya? Jadi Saul begitu terisi penuh oleh dirinya sendiri, dengan merasa dirinya besar dan hebat, sampai-sampai saudara, tidak ada ruang bagi Tuhan untuk hadir di dalam hati dan hidup Saul. Karena hatinya sudah terlalu penuh oleh siapa? Diri sendiri. Jadi orang kalau udah penuh, nggak bisa lagi masuk yang lain. Tuhan nggak bisa masuk kalau kita sudah terlalu penuh sama kebanggaan akan diri sendiri. Jadi tidak ada lagi ruang bagi firman Allah untuk berdiam di hati Saul. Karena dia begitu terisi penuh oleh kekaguman akan kehebatan dirinya. Saudara masih ingat khotbah tentang anjing hidup dan singa mati, bahwa orang yang kehilangan hidup kekal adalah orang-orang yang apa? Terlalu apa? Mencintai diri sendiri. Terlalu penuh dengan diri sendiri. Terlalu kagum sama diri sendiri. Coba saya bilang sama sebelahnya, jangan terlalu penuh sama diri sendiri. Tapi penuh oleh firman Tuhan. Ya? Jangan terlalu penuh oleh keinginan sendiri, tapi penuh oleh firman Tuhan. Jadi saudara, ternyata bahaya adalah setelah menjadi besar dan hebat. Ketika kita menjadi besar dan hebat, itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita menjadi besar dan hebat, maka tidak ada ruang lagi bagi Tuhan dan firman-Nya untuk bisa masuk ke dalam diri kita. Coba renungkan ini. Kenapa? Karena ketika kita merasa besar dan hebat, kita menjadi begitu bangga dan kagum, dan merasa diri kita begitu bagus, begitu benar, begitu hebat, karena kita dikagumi oleh banyak orang. Ya atau tidak? Dan ini sesuai dengan firman Yesus di Lukas 16 ayat 15, kita baca. Yesus berkata kepada mereka,
Kamu adalah orang-orang yang membenarkan dirimu sendiri di hadapan siapa? Manusia. Tetapi Allah tahu isi hatimu yang sebenarnya. Karena yang diagung-agungkan di antara manusia adalah sesuatu yang menjijikan di hadapan Allah. Jadi saudara, mereka mencari pengakuan dan pujian di mata manusia adalah orang-orang yang ternyata sangat menjijikkan di mata Allah. Jadi kita harus berhati-hati saudara. Jika kita sudah terlalu diagung-agungkan, terlalu dipuji-puji oleh manusia, terlalu banyak pengikut, maka kita akan sebentar lagi akan melihat diri kita menjadi apa? Besar dan hebat. Sampai-sampai kita nggak ada lagi kerendahan hati untuk coba mengoreksi diri kita dengan firman Tuhan. Kita menjadi begitu bangga dengan diri kita sendiri, dengan prestasi, pencapaian, dengan kekuasaan dan kekayaan yang kita miliki, ketenaran, pengaruh, networking yang kita punya dengan orang-orang hebat, jabatan dan yang tinggi dan pengakuan orang-orang kepada kita, hasilnya adalah kita akan merasa diri kita bagus dan hebat. Bahwa kita begitu tinggi dan mulia sehingga tidak perlu lagi dikoreksi oleh firman Tuhan. Sehingga tidak ada ruang buat kita introspeksi diri kita di hadapan Allah. Karena kita telah mengukur diri kita bukan memakai ukuran Tuhan, tapi mengukur diri kita berukuran apa yang orang nilai tentang kita. Bahwa kita adalah orang yang hebat. Jadi menjadi besar itu sangat berbahaya sebenarnya. Iya apa? Ya. Hah? Serem? Saudara mengerti saya ngomong apa? Saudara kalau pernah terkenal, saudara pernah dikenal oleh banyak orang, saudara susah untuk tidak rendah hati. Saudara banyak dikagumi orang, susah untuk jadi rendah hati. Jadi saudara, akhirnya Allah tidak akan bisa mengoreksi dan memperbaiki hidup kita karena kita sudah merasa diri begitu hebat. Lagian saudara, siapa juga bisa dikoreksi kalau sudah melihat dirinya begitu bagus, begitu bernilai, dan begitu hebat. Semua ini akibat apa? Karena kita terlalu banyak dikagumi, dipuji-puji oleh manusia, sehingga kita menjadi gelap hati oleh kekaguman dan kebanggaan orang lain kepada kita. Dan kita pikir bahwa penilaian manusia akan sama dengan penilaian Tuhan kepada kita. Itu celakanya. Padahal jelas Alkitab katakan, apa yang dilihat bagus oleh manusia telah menjadi kejijikan di mata Allah. Karena orang yang seperti itu hanya hidup dengan pencitraan, melakukan banyak hal yang kelihatan baik, hanya buat pencitraan dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah meragukan dirinya di hadapan Allah. Apa yang saya sampaikan saudara perlu banyak renungkan, pikirkan dengan mendalam. Sebaliknya di lain sisi, kalau kita lihat Saul, sejak dia jadi raja, dia mulai lupa diri saudara. Daud ternyata kebalikannya. Setelah Daud jadi raja atas seluruh Israel, saudara, apa yang ia lakukan? Ia membawa kembali tabut Allah yang pernah hilang. Jadi sikapnya sangat jauh berbeda dengan Saul. Apa arti tindakan Daud ini? Dari dia membawa kembali tabut Allah yang hilang. Apa arti tindakannya ini? Bahwa dia sedang mau mengatakan bahwa aku tidak akan membangun pondasi bangsa ini dengan kehebatanku, dengan prestasiku. Walaupun kita tahu secara prestasi, Daud banyak sekali prestasinya dalam perang dan selalu menang. Tetapi dia tidak mengakui bahwa itu karena kehebatannya. Dengan dia membawa kembali tabut Allah yang sempat hilang, dia mau katakan bahwa aku akan membangun bangsa ini bukan dengan kepintaranku, bukan dengan kekuatanku, kekuasaanku, pengaruhku, tetapi aku akan membangun bangsaku dengan mengajak mereka kembali berpusat kepada Allah dan firman-Nya. Dengan demikian ia mau mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa tunggal atas umat Israel dan bukan dirinya. Jadi dia tidak menarik orang untuk melihat kepada dirinya. Tapi dia membawa orang banyak untuk melihat kepada Allah. Itulah gereja yang benar. Seorang pemimpin yang benar tidak membawa orang kagum dengan dirinya. Tapi membawa orang untuk melihat firman Tuhan dan lihat kepada Tuhan. Jadi itu alasan kenapa dia membawa pulang tabut Allah yang hilang.
Pertanyaan, mengapa Daud bisa memiliki hati yang demikian, yang sangat berbeda, bertolak belakang dengan Saul? Itu karena Daud bukan Saul yang melihat dirinya besar dan hebat, tetapi Daud melihat dirinya Paulus yang artinya kecil dan rendah hati. Jadi poin 3 besar adalah pohon itu sedap kelihatan. Sekali lagi, pohon itu sedap kelihatan. Kita sudah banyak belajar bahwa arti pohon di Alkitab terkadang bisa menggambarkan hidup seseorang atau hidup manusia. Saudara tahu itu? Yang belajar buku 1 udah belajar, udah tahu lah ya. Dan sekarang saudara di Taman Eden ada apa? Ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Hawa, dia ada di Taman Eden, maka Hawa setiap hari juga lihat pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Dan saudara, pohon pengetahuan baik dan jahat ini, awalnya itu hanya pohon yang biasa-biasa. Saya tahu itu bagi Hawa. Akan tetapi saudara, sejak ular berkata-kata kepada Hawa, dan sejak Hawa mendengarkan perkataan ular, pohon ini mendadak menjadi pohon yang nampak sangat luar biasa. Menjadi pohon yang jadi begitu sedap kelihatannya. Saudara jangan berpikir secara lahiriah ketika saya bicara pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya harus bisa mengerti arti rohanianya. Ini bukan seperti pohon apel, pohon durian, atau pohon mangga seperti yang saudara bayangkan. Ini adalah simbol sebenarnya. Simbol apa? Simbol kehidupan manusia. Jadi pohon pengetahuan baik jahat ini bisa seperti apa? Keinginan untuk jadi kaya. Keinginan untuk jadi pintar. Keinginan untuk kelihatan hebat. Apalagi pria-pria yang ganteng. Cewek-cewek cantik. Mungkin perempuan itu tadinya biasa-biasa atau laki-laki itu biasa-biasa saja. Tapi sejak ular membisikkan sesuatu, tiba-tiba dia jadi seperti sangat luar biasa dibanding pria-pria lain. Jadi ini banyak bentuknya. Keinginan untuk dihormati, keinginan untuk punya kekuasaan. Jadi ini sedang bicara tentang kehidupan manusia. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 5-6. Ini ular katakan gini. Lihat, ular katakan demikian. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke? Ini setelah ular berkata-kata. Perhatikan baik-baik di sini. Sejak ular bicara, pohon itu telah berubah jadi apa? Yang tadinya biasa-biasa, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Oke? Perhatikan baik-baik ayat 6. Pohon ini memiliki 3 hal yang sangat menarik. Setelah ular bicara, pohon ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Di mata Hawa, di mata perempuan. Apa 3 hal yang menarik itu? Apa? Poin itu baik apa? Baik apa maksudnya? Baik untuk dimakan. Oke? Yang kedua, sedap kelihatan. Baru yang ketiga adalah menarik hati karena memberi pengertian. Oke, saya mau tanya sekarang pertanyaan kepada saudara. Siapa yang makan dari pohon ini? Siapa yang makan? Hawa. Terus? Selain Hawa? Adam. Oke? Apa benar? Apa benar? Hanya Hawa dan Adam yang makan? Enggak. Jadi siapa yang makan? Hah? Ular yang nawarin. Siapa yang makan dari pohon ini? Hanya Adam dan Hawa? Hah? Betul, kita semua. Kita semua makan buah ini. Kita makan 3 hal yang menarik ini. Karena perempuan di sini adalah gambaran gereja. Ada contoh di Alkitab tentang bahwa perempuan adalah gambaran kita, gereja. Karena di sini sebutnya perempuan, betul? Perempuan. Di mana? Ketika pernikahan anak domba, mempelai laki-laki digambarkan sebagai Yesus dan mempelai perempuan adalah kita. Dan kita bisa lihat bahwa itu adalah gambaran kita sebagai gereja. Ini ada di Wahyu 19 ayat 7 dan Efesus 5 32.
Dan selain itu contoh lagi apa? Disebutkan di Alkitab bahwa ada perempuan yang berselubungkan matahari. Di Wahyu 12 ayat 1 itu adalah gambaran gereja juga. Jadi perempuan adalah gereja atau kita hari ini. Jadi saudara, Adam dan Hawa memang diuji. Tapi mereka sudah selesai. Meskipun mereka gagal, tapi mereka bertobat. Dan mereka sudah menyelesaikan pertandingan ujian iman mereka dengan baik. Tetapi sekarang saudara, ujian pohon pengetahuan baik dan jahat, ini sekarang datang kepada kita. Ujian ini ada pada kita semua untuk memilih apakah kita mau makan atau tidak makan. Karena kita semua terlahir dalam kondisi makan buahnya. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa, maka sekarang ujian ini datang pada kita. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita semua terlahir ke dunia di dalam keadaan ada 3 hal ini di dalam diri kita. Kita semua makan 3 hal ini di dalam diri kita. Yaitu apa? Hal yang sedap kelihatan, yang menarik dan memikat hati, dan memberi pengertian, dan juga yang baik buat dimakan. 3 hal ini ada dalam diri kita hari ini. Jadi kita semua terlahir untuk menginginkan 3 hal ini. Setuju? Setuju nggak? Setuju kalau belajar. Saudara udah baik belajar, saudara akan ngerti. Saudara setuju. Tapi kalau ada orang baru, dia akan nggak setuju. Jadi ketahuan yang mana baik belajar, mana nggak belajar. Jadi kita semua terlahir dalam keadaan menginginkan 3 hal ini. 3 hal ini melekat dan menempel kuat di dalam diri kita. Susah buat kita buangnya. Jadi saudara tidak ada pengecualian kepada siapapun. Waktu saudara lahir ke dunia, 3 hal ini sudah nempel kuat di dalam diri saudara. Sudah nempel sangat kuat sampai nggak bisa dicopot. Saudara mau copot, dia balik lagi. Saudara copot, dia balik lagi. Mati-mati saudara copot, dia nempel lagi. Susah sekali buat melepaskan diri dari 3 hal ini. 1 Yohanes 2, 15, 16 kita baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan baik-baik. Dikatakan apa? Sebab semua yang ada di dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dari dunia. Ada apa di dunia? Tanya sebelahnya, ada apa di dunia? Coba dites. Ada apa di dunia? Bisa jawab? Hah? Makanan enak. Ada apa di dunia? Itu ayatnya. Baca aja. Sebab semua di dunia. Ada apa di dunia? Terus? Ulang sama-sama. Ikuti saya sama-sama. Ada apa di dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya ulang lagi. Ada apa di dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Susah ngafal? Daging, mata, angku. Daging, mata, angku. Daging, mata, angku. Hanya itu di dunia. Di dunia isinya cuma ini. Daging, mata, angku. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ada apa di dunia? Pintar. Hafalin. Jadi apakah saudara mengasihi dunia? Ketawa di sana. Sekali lagi saya tanya, apakah saudara mengasihi dunia? Harusnya tidak. Tapi kenyataannya masih mengasihi. Jawaban yang jujur. Terima kasih. Apakah orang Kristen mencintai dunia? Sangat mencintai dunia. Jadi saudara, seperti tadi, kalau saya tanya, apakah saudara mencintai dunia? Saudara akan bilang tidak. Awalnya gitu, tidak. Tapi setelah jujur, oh iya, ternyata enggak juga. Jadi banyak orang akan berkata tidak. Saya tidak cinta dunia. Saya mencintai Tuhan. Saya mencintai firman Tuhan. Saya buktinya apa? Buktinya saya melayani di gereja dari pagi sampai malam. Saya baca Alkitab setiap pagi. Saya datang ke gereja secara rutin. Itu bukti saya tidak cinta dunia.
Tapi saudara, menurut saudara, kalau saudara tidak cinta dunia orang Kristen, karena ayat ini sedang bicara kepada orang Kristen, bukan? Yang baca Alkitab, siapa orang Kristen harusnya yang banyakan? Jadi kalau ayat ini ditulis oleh Tuhan, kalau saya bilang, saya tidak cinta dunia, sebagai orang Kristen saudara bilang, saya tidak cinta dunia. Dan kalau memang benar saudara tidak cinta dunia, kenapa Alkitab di sini dimulai di ayat 15? Janganlah kamu mencintai dunia. Kalau memang saudara tidak lagi cinta dunia, itu artinya Tuhan tahu saudara akan mencintai dunia. Tuhan tidak perlu berkata jangan cinta dunia kalau saudara memang tidak cinta. Justru karena kejatuhan akan dosa, umat manusia tidak ada yang bisa luput dengan tidak cinta dunia. Bahkan termasuk kebanyakan orang Kristen. Mereka lebih mencintai dunia dan bukan mencintai firman Tuhan. Jadi saudara, orang Kristen lebih mencintai dunia. Mereka lebih memilih mengejar uang, nama baik dan kekuasaan dan kesenangan dunia ini. Apa yang mereka kejar? Uang, kekuasaan, pujian dan pengakuan manusia. Kenyamanan hidup, kesenangan, kenikmatan hidup. Barang-barang yang bagus, barang-barang yang mewah. Perempuan-perempuan cantik, kalau sudah banyak uang, kumpulin perempuan-perempuan cantik. Ibu-ibu yang banyak uang, kumpulin cowok-cowok yang six pack dan ganteng-ganteng. Kalau sudah punya uang. Orang kalau sudah punya uang, pasti itu. Karena kalau udah kere, belum tentu nggak bisa biayain soalnya. Tapi kalau sudah banyak uang, saudara, akan koleksi perempuan-perempuan cantik. Coba kita jawab jujur, saudara. Coba kita jawab jujur hari ini. Saudara lebih senang mana? Terima 5 miliar. Bayangin 5 miliar loh. Bisa nutup cicilan rumah saudara sekarang. Terima 5 miliar atau terima penyingkapan firman Tuhan. Mana yang lebih berasa dan lebih nyata? Dapat uang 5 miliar atau dapat penyingkapan firman Tuhan? Mana lebih berasa? Jujur deh. Jadi mana yang lebih kepengen kita cari? 5 miliar atau cari firman? Ayo jujur, come on. Lebih berasa mana? Dipuji oleh manusia, dipuji oleh orang banyak, atau dipuji Tuhan yang tidak kelihatan? Gimana? Semua karena mata kita jahat. Mata kita tidak rohani. Jadi kita mengukur semua dengan yang kelihatan. Sedangkan Tuhan dan dunia rohani tidak kelihatan. Makanya mentok kita hanya sampai bisa lihat dunia. Mencintai dunia. Dan kalau kita perhatikan hubungan Kejadian 3 ayat 6 dengan 1 Yohanes 2, 15, 16. Saudara bisa bandingkan ini. Ternyata ada kesimpulan yang sama. Bahwa ternyata kalau kita lihat di Kejadian, dikatakan di kitab Kejadian, buah pohon itu baik buat dimakan. Itu artinya mengacu kepada 1 Yohanes 2, itu adalah keinginan daging. Dan dikatakan sedap kelihatan, itu artinya keinginan mata. Dan menarik hati kan memberi pengertian, itu artinya keangkuhan hidup. Jadi 3 hal ini bukan datang dari Bapa, dikatakan demikian, tetapi datang dari dunia. Jadi seluruh umat manusia, mereka telah mengejar 3 hal ini. Hal yang enak buat dimakan, sedap dilihat mata dan memikat hati. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita terlahir secara naluri untuk mengejar 3 hal ini. Tidak ada satupun orang imun terhadap 3 hal ini. Dan seluruh isi Alkitab sedang menjelaskan, perhatikan baik-baik. Seluruh isi Alkitab sedang menjelaskan bagaimana kita bisa menang dan melepaskan diri dari 3 hal ini. Saudara berkata, oh saya enggak kok. Saya enggak kok. Itu enggak ada dalam diri saya. Kalau saya berkata, itu bagi saya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu mudah kok saya kalahkan. Saya rohani. Saya doa terus sama Tuhan. Saya baca Alkitab terus. Saya pasti bisa kalahkan. Itu mudah buat saya kalahkan. Saudara, kalau dosa itu mudah buat saudara kalahkan, kenapa Alkitab butuh, saudara, 6.000 tahun buat menjelaskan ke saudara mengenai dosa ini? Saudara, 3 hal ini sudah ada sejak di Taman Eden di Alkitab Perjanjian Lama. Dan sekarang di Alkitab Perjanjian Baru ditulis lagi oleh Rasul Yohanes. Maka itu artinya ini bukan hal yang mudah, saudara. Ini hal yang sulit sekali. Kita semua perang lawan 3 hal ini doang. Seluruh Alkitab menjelaskan untuk perang 3 hal ini doang. 3 hal ini saja. Yang pertama Alkitab sudah katakan bahwa menjelaskan
Kalau memang itu mudah, mengapa Alkitab butuh menjelaskan 6.000 tahun bagaimana cara untuk bisa melepaskan diri dan menang atas dosa ini? Artinya kenyataan umat manusia selalu kalah oleh 3 hal ini. Yang kedua, dari sejak zaman Adam di Taman Eden sampai zaman sekarang, 3 dosa ini dia tidak berubah bentuk. Dia masih sama. Dan selama 6.000 tahun, sejak Adam sampai zaman kita 6.000 tahun, dia tetap sama. Hanya bentuknya, wujudnya berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi esensinya, intinya sama. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan yang ketiga, Alkitab mencatat sejarah bagaimana orang-orang percaya selama 6.000 tahun memerangi 3 hal ini. Dan yang keempat, Alkitab memperlihatkan bahwa hanya memakai firman Tuhan. Dalam hal ini Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Untuk kita mengalahkan 3 hal ini. Baru kita bisa melepaskan diri dari 3 hal ini. Yaitu dengan cara mempelajari Alkitab, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan. Baru kita bisa mengalahkan 3 hal ini dalam diri kita. Amin. Jadi ini adalah perangan kita di sepanjang usia kita. Sampai nanti kita mati. Ini 3 doang. 3 hal ini. Nggak lari dari situ. Bentuknya boleh macam-macam. Wujudnya boleh macam-macam. Tapi esensinya 3 ini aja. Untuk kita mengalahkan 3 ini. Kita nggak ada satupun yang imun akan hal ini. Jadi kita harus benar-benar anggap serius 3 hal ini. Jadi tujuan kita mempelajari Alkitab bukan buat menambah pengetahuan, akhir malah kita jadi sombong dan angkuh. Tetapi tujuan kita mempelajari Alkitab, dengarkan baik-baik. Tujuan kita mempelajari Alkitab adalah untuk menemukan bahwa ternyata 3 hal ini ada di dalam diri saya. Dan bagaimana saya memakai Alkitab itu pedang roh untuk bisa membunuh 3 hal ini dalam diri saya. Di semua rumah yang gelap dan lembab, pasti akan tumbuh jamur. Betul ya? Apakah ada pengecualian kalau rumahnya lembab dan gelap tidak tumbuh jamur? Tidak. Itu hukum otomatis. Di semua rumah yang gelap dan lembab, pasti jamur akan tumbuh. Demikian pula di hati yang gelap. Maka yang terbentuk akan 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara akan bilang, oh saya enggak. Saya enggak ada masalah dengan ini. Saya rajin doa, bangun jam 4 pagi, saya doa terus cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Saya baca Alkitab setiap hari. Saya mempelajari Alkitab secara rutin. Saudara, dengarkan baik-baik. Saya sudah katakan bahwa ini ada sesuatu yang nempel di dalam diri kita sangat kuat. Itu sebabnya saudara jangan sombong dan gegabah. Karena 3 hal ini perhatikan baik-baik. 3 hal ini, dia hanya perlu menunggu waktu yang tepat buat menjatuhkan saudara. Dia hanya butuh waktu dan kondisi yang tepat untuk mencobai saudara. Adam belajar Alkitab langsung dari Tuhan. Itu aja jatuh. Buat 3 hal ini. Apalagi saudara. Berasa bagus banget. Adam Bible study langsung sama Tuhan. Tiap hari lihat Tuhan. Itu aja jatuh. Kondisi Taman Eden itu sangat bagus. Seperti di ruang doa saudara. Tapi toh Adam jatuh. Itu hanya nunggu waktu yang tepat. Situasi yang tepat. Pemicu masalah yang tepat. Boom. Sudah jatuh. 3 hal ini akan muncul dalam diri kita kapan saja tanpa kita siap-siap. Dan itu terjadi pada Saul. Ya hanya perlu waktu yang tepat. Hanya perlu waktu yang tepat bagi dia untuk dijatuhkan. Dan itu selalu dimulai dari kesombongan dan percaya diri. Sehingga tidak berjaga-jaga. Jamur ini hanya akan mati jika di tempat yang gelap itu terpapar oleh sinar matahari. Dan Alkitab katakan Tuhan adalah matahari sesuai dengan Mazmur 84 ayat 12. Yesus adalah terang yang datang ke dunia untuk menerangi dunia ini. Sesuai dengan Yohanes 8:12. Dan Yesus adalah terang cahaya yang datang untuk menerangi tempat yang gelap, kegelapan dunia. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 5. Maka semua 3 hal ini sedang bicara tentang firman Tuhan.
Yesus sudah tidak ada di sini, tetapi ia meninggalkan dokumen, yaitu Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Itu adalah terang dan cahaya untuk menerangi, menyinari hati kita yang gelap. Maka itu sebabnya mengapa kita mati-matian mempelajari dengan serius Alkitab. Berusaha untuk mengerti Alkitab, karena hanya itu cara untuk hati kita yang gelap bisa terpapar oleh sinar matahari daripada terang firman Yesus. Supaya ketika ada situasi atau keadaan yang memicu tiga hal ini, respon otomatis kita tidak akan langsung jatuh ke dalam tiga hal ini. Yaitu keinginan daging, gangguan hidup, dan keinginan mata. Sekarang perhatikan baik-baik yang lebih menarik lagi. Statement saya ini. Dengarkan ya. Sudah siap? Bahwa ternyata saudara, apa yang sedap dilihat mata, ternyata itu menyangkut dengan apa yang kita mau orang lihat tentang diri kita. Sekali lagi, bahwa ternyata apa yang sedap dilihat mata, itu menyangkut dengan apa yang kita mau orang lain lihat tentang diri kita. Itu sedap dilihat mata. Saya mengerti maksud saya? Sudah tahu arahnya kemana? Bisa kebayang nggak? Ini lagi mau bahas apa? Oke. Jadi apa yang orang lain nilai mengenai diri kita, itu yang sedap dilihat oleh mata kita. Itu yang kita inginkan. Untuk kita dilihat bagus dan hebat di mata orang lain. Dan itu karena mata kita tidak bisa lihat Tuhan, hanya bisa lihatnya manusia. Maka penilaian dan pujian orang lain yang kita lihat enak dan sedap, itu yang penting dan berarti bagi diri kita. Jadi kita akan lakukan apapun demi menerima pengakuan manusia. Makanya kita ingin jadi kaya. Kita ingin jadi sukses. Kita ingin jadi hebat. Ingin kelihatan pinter. Hebat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian manusia. Demi pembuktian diri kita kepada manusia. Itu adalah yang disebut sedap dilihat mata bagi kita. Akibatnya, apa yang orang lain lihat mengenai diri kita sekarang, itu menjadi sangat penting. Bahkan jauh lebih penting dibandingkan penilaian Tuhan tentang diri kita. Penilaian Tuhan jadi tidak penting lagi. Jadi perhatikan, jika mata kita jahat, mata kita hanya mengukur segala sesuatu secara lahiriah, bukan mengukur secara rohania, maka kita akan lebih peduli dengan hal-hal yang kelihatan. Peduli dengan apa kata orang, peduli dengan penilaian orang pada kita. Dan itu jauh lebih penting dibanding apa yang Tuhan mau katakan tentang diri kita. Karena yang kita lihat manusia lebih nyata dari Tuhan. Kita bisa lihat studi kasusnya dari Saul. Waktu pertama kali dia ditunjuk jadi raja, mengapa dia bersembunyi? Ketika dia sudah dipilih jadi raja. Itu karena penilaian orang tentang siapa dirinya itu menjadi sangat penting. Saudara masih ingat minggu lalu yang kita bahas? Masih ingat? Jadi saudara, Saul, dia tahu bahwa dia datang dari latar belakang keluarga yang kecil dan hina. Jadi penilaian orang-orang ini jadi penting daripada penilaian Tuhan tentang dirinya. Di saat Tuhan pilih dia jadi raja. Jadi mengapa Saul bersembunyi? Perhatikan baik-baik. Mengapa Saul bersembunyi? Itu untuk apa? Untuk menghindari, perhatikan baik-baik. Untuk menghindari fokus orang untuk memperhatikan dirinya. Supaya orang tidak ingat dan memperhatikan latar belakang dirinya yang kecil. Karena dia malu sekali buat itu. Itu sebabnya ia menyembunyikan dirinya supaya tidak jadi pusat perhatian. Tetapi ketika dia jadi raja, banyak hal yang berubah di dalam dirinya. Sekarang dia pengen jadi pusat perhatian juga. Dengan ketika dia jadi raja. Jadi ketika dia jadi raja, jamur rohani tiga hal ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, mengambil tempat di hatinya. Jadi mengapa ia bisa jatuh? Mengapa Saul jatuh? Karena dari sejak awal, di dalam hatinya, lebih mementingkan apa kata orang. Dari sejak awal, dia lebih mementingkan apa yang sedap kelihatan. Ia mau jadi pohon yang sedap kelihatan. Maka hasilnya, kata orang, pikiran orang-orang tentang dirinya jauh lebih penting
melebihi penilaian dan perintah Tuhan. Ketika orang berkata, sayang sekali ternak yang begitu bagus ini, berharga ini dibunuh. Bukankah lebih baik dijadikan persembahan bagi Tuhan? Saul yang tahu persis perintah Tuhan, dia tahu persis Tuhan suruh bunuh semua. Tapi apa yang ada di pikiran dia? Kalau dia sangat concern dengan pikiran orang, apa yang akan dia pikirin? Apakah dia akan berpikir, kalau aku tidak turuti permintaan orang-orang ini, apakah mereka masih menyukai aku? Apakah mereka masih mau taat kepadaku? Apakah jika aku menolak permintaan mereka, mereka menolak aku jadi raja mereka? Jadi pikiran orang-orang, penilaian orang-orang, itu jauh lebih penting daripada perintah Tuhan. Itu yang dia pikirkan dan takutkan melebihi apa yang sedang Tuhan pikirkan tentang dirinya dan kelakuannya ini. Jadi akhirnya kompromi dengan perintah Tuhan dengan memenuhi keinginan hati orang banyak. Bagi Saul orang banyak yang penting bukan Tuhan. Oleh karena dia lebih memilih mendengarkan orang banyak, hasilnya Tuhan juga menolak dia sebagai raja. Dan di saat dia sudah ditolak sebagai raja pun oleh Tuhan, Saul tetap saja lebih mementingkan menyelamatkan mukanya sendiri di hari itu dibandingkan Tuhan yang sedang marah dengan kelakuannya dan keputusan yang dia buat. Sebaliknya, jika kita lihat Daud, ketika ia masih jadi pelarian dikejar-kejar oleh Saul, suatu saat ia diperhadapkan untuk dalam memilih pilihan yang sulit karena harus berseberangan dengan orang-orang pengikutnya yang banyak. Saya bisa baca di 1 Samuel 23 ayat 1-2. Suatu saat kota Kehila sedang diserang oleh orang Filistin. Dan Kehila membutuhkan bantuan dari Daud. Dan kemudian Daud seperti biasa datang ke Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, perlukah aku bantu kota Kehila? Dan Tuhan bilang, pergi, perangi Filistin. Aku akan memberikan kamu kemenangan. Kemudian Daud datang ke orang-orangnya, ke pengikutnya. Dengan berkata bahwa saudara-saudara kita di Kehila butuh bantuan kita. Kita harus tolong mereka. Dan Tuhan sudah katakan, pergi, selamatkan mereka. Kita pasti menang. Tetapi saudara, di hari itu orang-orang yang Daud berkata, kita sendiri hidup dalam persembunyian, dalam ketakutan di Yehuda. Bagaimana kita hari ini, ya mereka sedang bersembunyi dari Saul. Bagaimana kita menolong orang lain jika diri kita sendiri di dalam masalah yang hebat? Kalau kita perang ke Kehila, jumlah kita akan berkurang, akan ada yang mati, maka kita nggak bisa bertahan melawan Saul. Ini adalah misi bunuh diri. Ini sangat konyol, ini sangat tidak masuk akal. Jadi pengikutnya tidak setuju. Dan Daud akhirnya bertanya lagi ke Tuhan, Tuhan, begini situasinya. Kalau kami pergi berperang, membantu Kehila, kalau kami sampai kalah, banyak dari kami akan mati terbunuh. Dan Saul akan pakai kesempatan ini untuk mengalahkan kami. Dan banyak lagian Tuhan, banyak pengikutku yang tidak setuju dengan misi ini. Mereka tidak setuju dengan misi ini. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan bilang apa? Pergi, selamatkan Kehila. Aku akan beri kamu kemenangan. Menurut saudara, setelah Tuhan bicara seperti ini kedua kali, apakah Daud masih tanya pendapat pengikutnya? Enggak. Dia langsung pergi perang melawan Filistin. Sesuai dengan perintah Tuhan. Mengapa dia tidak tanya ke pengikutnya? Karena bagi Daud, perintah Tuhan jauh lebih penting daripada pikiran orang banyak dan pengikutnya itu. Bagi Daud, apa yang pikirkan orang-orang di sekelilingnya tentang aku, itu tidak penting. Apakah mereka mau meninggalkan aku setelah aku tidak mendengarkan mereka, itu tidak penting. Selama Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan kalau saudara baca nanti ayatnya, saudara akan menemukan bagaimana Daud banyak melibatkan Tuhan dalam peperangan ini. Dia bertanya-tanya terus, menunggu arahan perintah Tuhan. Dan dia taat. Dan saya bisa lihat bagaimana Saul juga mau menghantam Daud. Tapi akhirnya karena Daud taat perintah pimpinan Tuhan. Dia dengar-dengaran terus sama perintah Tuhan. Tuhan selamatkan dia dari tangan Saul. Meskipun itu berseberangan dengan orang banyak. Dan terbukti bahwa Tuhan ada dalam hidup Daud. Tidak dengan pengikutnya. Bahwa dia memang orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Jadi bagi Daud, perintah Tuhan adalah yang terutama. Sebaliknya Saul, dari awal sampai mati, penilaian orang banyak yang terutama. Dan hal yang membuat Saul membenci dan memburu untuk membunuh Daud adalah apa, saudara?
Itu adalah setiap kali Daud diutus pergi perang, dia selalu menang. Itu yang menjadi penyebab Saul ingin bunuh Daud. Ada satu peristiwa yang menjadi penyebab kenapa Saul benci sekali sama Daud. Itu adalah gara-gara kejadian perempuan. Ibu-ibu. Suatu saat perempuan-perempuan, ibu-ibu ini, Daud pulang perang, mereka menyanyikan lagu. Lagunya bunyi seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu, dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa artinya 10.000. 1.000 banding 10.000. Itu saudara bisa temukan di 1 Samuel 18 ayat 7-8. Kita lihat ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan tadi. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi saudara lihat, apa yang menjadi perhatian Saul? Kata orang, penilaian orang, bahwa Daud membunuh lebih banyak daripada dirinya. Bagaimana Daud yang adalah anak buahnya bisa jadi lebih unggul dari dirinya seorang raja? Dan kata orang-orang itu menjadi begitu penting dibanding kata Tuhan. Maka hasilnya di ayat 9 kita baca, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saul menjadi iri dan marah sekali kepada Daud hanya oleh karena kata orang. Tetapi sekarang coba saudara pikirkan ini. Saul sebenarnya tidak perlu merasa tersinggung atau baperan. Karena hal ini ada sebenarnya hal yang wajar. Saat Daud pergi perang, usia Daud usianya 20 tahun. Dan Saul berapa usianya? 70 tahun. Jadi nggak mungkin bisa disamakan seorang anak muda dengan kakek berusia 70 tahun. Tapi kalau sudah merasa diri begitu bangga dengan diri sendiri, melihat diri begitu bagus dari orang lain, tidak akan bisa terima hal ini. Dan lebih parah lagi, jika punya penyakit jiwa yang namanya narsistik, akal sehat pun sudah hilang. Mau bersaing dengan orang yang jelas lebih unggul dari diri kita, dan kita nggak mau kalah, selalu maunya menang. Jadi saudara, kita harus sadar diri bahwa supaya jangan jadi orang yang halu dan kebanggaan diri yang berlebihan, kita harus introspeksi diri. Saudara, saya pikir saya juga harus introspeksi diri. Saudara. 17 Agustus kemarin, saudara, saya diminta oleh RTSM untuk tanding basket. Ya, akhirnya nama saya dimasukkan di grup klaster kami. Masuklah nama saya dan mulailah saya tanding untuk menyambut hari 17 Agustus kemerdekaan. Dan waktu saya tanding, saudara, itu pertandingan 3-on-3. Ya, 3 lawan 3. Dan pemainnya anak-anak usia 20 tahun, 30 tahun, ya, 40 tahun. Dengan intens permainan sangat cepat, saudara. Dan saya di usia saya yang 50 tahun. Jadi saudara, meski waktu saya umur 15-20 tahun, saya adalah seorang pemain basket. Ya, posisi saya dulu forward. Forward tugasnya adalah orang menyerang garis depan, acak-acak pertahanan musuh. Ada selalu di garis terdepan untuk menyerang musuh. Meski saya dulu bisa lari secepat kilat, teman-teman saya katakan. Meski lompatan saya begitu tinggi, bahkan bisa pegang ring basket. Ya, lompatan saya 1 meter lebih, saudara. Itu ring basket tuh saya pegang. Dulu latihannya tuh lompat-lompat pegang plafon rumah waktu saya masih muda. Dan meski shoot saya, tembakan saya akurasinya 95% dulu. Iya. Khususnya sebelah kanan, itu sama mematikan. Posisi saya forward sebelah kanan. Jadi semua tembakan 3 point, 2 point di sebelah kanan pasti masuk. Saking akurasinya, didorong pun saya jatuh, bolanya masuk. Itu segitu akuratnya. Tetapi saudara, itu terjadi waktu umur saya 20. Dan hasilnya di usia saya 50 pertandingan basket kemarin, saya hanya bisa main 5 menit. Setelah itu saya ngap. Saya minta diganti. Sudah gak sama. Apalagi ini Saul, umurnya bukan 50 tapi 70 tahun. Pastilah Daud lebih mampu dalam hal berperang, mengingat usianya yang lebih muda dari dirinya. Tetapi Saul, toh lagian dia tetap jadi raja. Tetapi Saul gak pernah mau jadi nomor 2. Dia selalu mau jadi unggul dan paling hebat dan paling dikagumi oleh banyak orang.
Maka dia sama anak muda ini yang menjadi sangat iri. Jadi Saul terus mau menjadi yang paling hebat, bahkan sampai menjelang kematiannya. Dia mau jadi yang paling hebat. Di saat menjelang kematiannya, saudara, Saul masih memikirkan kata orang. Saul tahu itu? Waktu dia lagi sekarat, dia mikir, apa kata orang? Kalau sampai saya dibunuh oleh orang tidak bersunat, bangsa Filistin ini. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri dengan menjatuhkan diri sendiri kepada pedangnya sendiri. Jadi saudara bisa lihat, menjelang kematiannya pun Saul masih memikirkan apa kata orang. Dibandingkan kata Tuhan. Dibandingkan mengejar pertobatannya di saat-saat detik terakhir menjelang kematiannya. Harusnya di saat ajal sedang menjemput dia lebih fokus memikirkan apa kata Tuhan tentang dirinya dan mencari pertobatan. Tetapi sekali lagi, dia selalu mencari kata orang. Jadi Saul tetap mau jadi raja yang hebat, agung dan besar meski ajal sudah di depan mata. Jadi apa yang harus kita renungkan hari ini? Jika kita lihat Paulus dan Saul hari ini, mereka kedua berangkat dari nama yang sama, sama-sama dari Saul. Dalam hal ini Rasul Paulus telah berubah menjadi Paulus, Saul yang berubah jadi Paulus. Tetapi Saul tetap jadi Saul. Dari studi kasus kita hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita. Siapa kita hari ini? Apakah saya Saul yang jadi Paulus atau Paulus jadi Saul? Apakah saya berangkat dari Saul yang jadi Paulus yang rendah hati? Atau saya berangkat dari Paulus yang awalnya rendah hati, jadi Saul yang selalu mau kelihatan hebat di mata orang banyak dan sama sekali tidak peduli apa kata Tuhan tentang hidup saya? Ini harus jadi perenungan kita lewat studi kasus 2 minggu berturut-turut. Soalnya kebanyakan orang yang punya jabatan di dunia ini, apakah itu di gereja atau dunia sekuler. Misalnya kalau di gereja itu kita menyandang sebuah jabatan diaken, pendeta, penatua. Kalau di sekuler mungkin dokter, politikus, pengacara, anggota parlemen, profesor, presiden, pejabat negara, pengusaha. Kebanyakan kita semua memulai karir kita dengan cita-cita yang baik. Kita mau jadi pendeta yang tulus dan cinta Tuhan. Kita mau jadi dokter yang memprioritaskan pasien. Kita mau jadi politikus yang membela rakyat dan kebenaran. Kita mau jadi pengacara yang membela kebenaran. Kita mau jadi pengusaha yang mensejahterakan karyawan kita. Semua kita, kebanyakan orang, berangkat dari cita-cita yang luhur. Semua organisasi sosial, gereja, yayasan, perusahaan juga dibangun dengan visi yang luhur, misi yang luhur untuk kemanusiaan. Akan tetapi berjalan waktu, semakin kita senior di profesi kita, semakin kita sukses di bidang kita. Ketika gereja kita semakin besar, jemaat semakin banyak, pelayanan kita semakin terkenal, nama kita semakin banyak yang kenal, kita mulai melupakan cita-cita luhur di awal profesi kita mulai. Kita lupa alasan kita membangun organisasi, yayasan maupun gereja yang pernah kita inginkan visinya. Fokus kita mulai bergeser. Dari visi yang murni, visi yang tulus, menjadi visi yang mengejar uang, kekuasaan, dan kemuliaan diri sendiri. Akhirnya kita jadi pendeta yang cinta uang. Bukan membawa orang kepada Tuhan, tapi membawa orang melihat jadi pengikut kita, mengagumi kepemimpinan kita. Kita berubah jadi politikus yang bisa disuap dan merubah undang-undang untuk kepentingan kita sendiri dan merugikan rakyat. Kita menjadi pengusaha yang hanya memperkaya diri, menjadi pengacara yang bisa dibeli kebenaran dengan uang. Kita melupakan semua cita-cita luhur kita. Cita-cita awal kenapa kita mengambil profesi itu. Dan tujuannya hanya untuk 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kebanyakan orang tidak langsung jadi jahat di awal. Tidak ada orang bangun gereja, yayasan, organisasi untuk niat yang jahat. Ya walaupun ada juga ya, tapi kebanyakan orang membangun sesuatu untuk sebuah misi yang luhur, misi yang baik. Jadi awalnya semua orang memulai dengan Paulus, dengan kecil dan rendah hati. Tapi ketika besar, kita lupa semua itu. Fokusnya mulai berbeda. Di awal mungkin kita tulus penuh pengabdian, dedikasi yang tinggi di dalam pelayanan, di dalam dunia profesi kita.
Akan tetapi semakin kita sukses, semakin banyak dipuji orang, kita berubah. Itu sebabnya firman Yesus katakan, seorang pemimpin yang hebat adalah seorang pelayan yang baik. Sesuai dengan Lukas 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi apa? Sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Yesus contohkan bagi kita waktu dia datang ke dunia, dia tidak datang untuk dilayani, tetapi melayani. Dia datang untuk menjadi Paulus, menjadi pribadi yang kecil dan rendah hati. Oleh karena itu saudara, semua orang yang dipercayakan sebuah posisi, dengarkan baik-baik. Semua orang yang dipercayakan sebuah posisi, haruslah menjadi Paulus, menjadi hamba dan pelayan. Seperti apa pemimpin yang sejati di mata Tuhan? Mereka adalah hamba yang rendah hati. Mereka adalah hamba yang rendah hati. Saya ingatkan diri kita hari ini. Jika kita bisa memiliki posisi dan jabatan yang tinggi dan bergengsi, apakah itu di gereja, di perusahaan, di masyarakat, di dunia politik, di yayasan, kita harus tetap rendah hati. Dan itu cara menjaga kita tidak jatuh seperti Saul, yang telah memulai dengan hati yang rendah hati, tetapi berakhir dalam kehancuran dan ketragisan. Kesimpulan. Yang pertama, mari kita terus menyadari hal ini, bahwa yang paling terpenting bukanlah penilaian manusia, tetapi penilaian Allah. Hiduplah untuk mengejar penilaian yang baik dari Allah dan bukan manusia. Yang kedua, terus waspada dan berjaga-jaga untuk tidak terlalu percaya diri, bahwa kapan saja kita bisa jatuh oleh 3 hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Dan yang terakhir, yang ketiga, dan untuk cara mengalahkan 3 hal ini, kita harus punya sikap hati yang senantiasa rendah hati dan melekat pada Tuhan melalui firman dan doa. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman yang berharga ini. Ingatkan kami terus tentang keadaan hati kami, yang mungkin kadang-kadang kami terlalu percaya diri, sehingga kami melupakan 3 hal ini yang ada di dalam diri kami. Kami cepat untuk menilai diri kami baik sebelum waktunya. Padahal ujian iman dalam hidup kami belum selesai. Tolong luputkan kami melalui kehidupan iman yang kudus melalui firman dan doa. Setiap kami ketika ujian itu datang kepada kami dapat diluputkan. Kami mohon kiranya tangan pemeliharaanmu yang ajaib atas hidup kami, itu menolong kami untuk kami juga bisa keluar ketika ujian pohon pengetahuan baik dan jahat itu tiba. Kami tidak gagal di dalam ujian itu. Bapa, tolong kami menjadi orang-orang yang bisa melihat Tuhan, untuk kami bisa menyadari Tuhan, sehingga menjadi penting bagi kami bukan kata manusia, penilaian manusia, tapi yang terpenting adalah bagaimana apa kata Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk bisa melihat Tuhan setiap waktu, sehingga kami melakukan apapun motivasi hidup kami, itu hanya kepada hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan untuk mencari pengakuan manusia, tapi untuk mencari pujian daripada Engkau. Tolong kami bisa punya iman dan kemurnian motivasi yang baik. Dan tolong kiranya firman Tuhan yang berharga yang kami pelajari di tempat ini bisa menolong kami menyingkapkan 3 hal ini dalam diri kami, dan menolong kami untuk keluar dari jebakan iblis dalam hidup kami ini. Melalui pedang roh, itu firman Tuhan yang kami belajar di tempat ini. Dan Bapa, jika kami diberikan kasih karunia untuk kami boleh memiliki posisi yang penting, posisi yang tinggi, tolong kami selalu menjadi Paulus yang rendah hati, yang selalu menjaga hati kami tetap rendah hati di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh hari ini menjadi orang-orang yang berkenan dengan apa yang Tuhan percayakan. Kami bisa pakai jabatan posisi kami ini untuk bukan membangun kerajaan kami, tapi untuk membangun kerajaan Allah. Berkati hari jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, apakah di dalam keadaan sakit, persoalan hidup, persoalan ekonomi, Bapa, hari ini tolong kiranya tangan kasih-Mu, tangan pemeliharaanmu ajaib hari ini
menolong setiap jemaatmu yang sedang berguna hidup mereka. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini untuk hari ini menjadi pekerjaan di dalam penyebaran firman yang murni, dan berkati kami juga, berikan kelancaran dan kemudahan bagi kami, sehingga kami boleh menyaksikan bahwa sungguh Allah yang kami hari ini miliki ada Allah yang sungguh hidup. Mengucap syukur Bapa dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.